Cinnamon roll. Ini resep yang paling banyak dicari-cari. Tiap kali gue buka kelas cinnamon roll, pasti rame banget. Pasti langsung laku. Karena di luar sana tuh banyak banget yang mau cari resep aslinya cinnamon roll. Kali ini gue mau sharing gimana cara bikin cinnamon roll yang bener dan yang pastinya enak dan juga empuk. Let's go! Oke, yang pertama kita akan bikin semua kondimennya dulu. Kalau kondimennya udah selesai, baru kita bikin ke rotinya. Oke, pertama kita akan bikin ini cream cheese icing ya, atau cream cheese frosting ya. Bahan-bahannya ada cream cheese, ada cream, ada icing sugar, sama ada butter, sama ada vanilla extract. Langsung aja kita mulai. Oke, jadi pertama kita akan bikin butter creamnya dulu ya. Di sini ada unsalted butter. Di resep cinnamon roll ini gue akan spill semua brand-brand ya yang gue pakai ya. Di sini ini gue pakai yang merek Anchor ya. Jadi pakai yang murah aja, nggak perlu yang mahal-mahal. Untuk bikin butter cream ini nggak perlu yang mahal-mahal ya. Di sini icing sugar. Nah, icing sugar yang paling bagus menurut gue itu merek Fiesta yang dari Han itu. Jadi kalau pakai yang itu dia icing sugar itu lebih halus. Cocok banget buat bikin macarons. Nah, di sini ini kita mixing dulu ya pakai mixer. Tapi ini kalian harus pelan-pelan. Jangan terlalu cepat karena nanti akan buyar semuanya. Nah, ini kita mixing terus ya sampai butternya ini berubah warna, jadi warnanya agak pucat, agak putih gitu. Oke, ini udah putih ya. Nah, samping-sampingnya ini perlu kita rapihin juga nih karena banyak yang nggak kena. Kita mix lagi. Udah putih kayak gini, udah halus, kita masukin cream cheese. Nah, cream cheese ini kalau bisa jangan di suhu yang dingin banget. Jangan yang baru dari kulkas, kalian langsung pakai ya. Jadi udah di suhu ruangan. Jadi masih agak-agak adem-adem dikit, tapi nggak yang suhu ruangan banget. Seenggaknya kalian taruh dulu di suhu ruangan, kurang lebih sekitar 10 menit baru kalian bisa pakai, oke? Nah, di sini tahap pertama itu kita bikin butter creamnya dulu, supaya nanti teksturnya ini jadi lebih halus. Karena kalau misalnya kita taruh dulu si cream cheese-nya sama gula, nanti dia akan jadi grenjel, ada kasar-kasarnya sedikit gitu, oke? Nah, di sini cream cheese-nya kalau bisa kalian pakai merek Royal Victoria ya, itu enak banget. Untuk rasa itu the best. Oke, kalau udah mixing, sekarang kita masukin yang wangi-wangian. Di sini ada vanilla extract. Oke, di sini vanilanya yang gue pakai merek Jensen ya. Nah, abis vanilanya masuk, kita ambil lemon zest. Jadi lemon zest itu apa? Lemon zest itu dari kulit lemon. Ini untuk menambahkan aroma aja. Jadi nggak hanya wangi cream cheese, kita butuh wanginya tuh yang unik. Jadi kita tambahin lemon zest biar wanginya tuh ada sedikit mewah ya. Nah, di sini kalian parut lemon, jangan sampai kena ke putihnya karena nanti pahit. Putihnya itu mengandung zat limonin yang sangat-sangat tinggi. Kalau dibiarkan seharian, nanti frosting kalian semuanya bakalan pahit. Habis zestnya diambil, kulitnya diambil, kita ambil jusnya juga. Pastiin bijinya semuanya kebuang ya. Di sini gue pakai 2 potong ya. Kita peres aja langsung. Habis itu kita masukin krim. Ini whipping cream. Mau pakai merek apa aja bebas ya, sama aja. Supaya ini teksturnya itu nggak terlalu kental. Makanya kita tambahkan krim. Habis itu kita mixing lagi. Oke, ini sampingnya kita scrape juga. Oke, nih teksturnya kayak gini. Sekarang kita masukin ke kantong plastik ya. Kalau kalian punya piping bag, boleh pakai piping bag. Oke, udah dimasukin sini ke kantong plastik kayak gini. Kita masukin ke kulkas. Oke, sekarang kita bikin brown sugar fillingnya. Nah, di sini bahannya ada palm sugar, ada brown sugar, sama ada kayu manis. Pasti banyak yang tanya, Chef, kenapa pakai palm sugar? Kan namanya brown sugar filling. Gini, di sini gue udah pengalaman kalau pakai brown sugar doang itu aromanya nggak dapet. Makanya di sini gue pakai palm sugar supaya ada aroma caramelize-nya gitu. Pas di bake itu rasanya tuh jadi lebih enak kalau misalkan kalian pakai palm sugar. Nah, di sini kita tinggal campur aja, nggak perlu banyak metode. Udah?
Habis itu kalian pakai tangan, kalian aduk. Kalau misalkan ada gumpalan, kalian pecahin. Nah, kayak gini nih. Pasti juga ada yang tanya, kalau pakai palm sugar doang, gimana chef? Boleh, tapi ingat, kalau palm sugar itu rasanya terlalu karamelisasi. Nanti rasanya jadi agak pahit kalau di bake. Karena kan itu kan dalamnya ada kandungan gula. Semakin lama di bake, itu rasanya akan semakin pahit. Kalau kebanyakan palm sugar. Kalau pakai gula Jawa, nggak bisa. Karena gula Jawa itu kan batok. Kalau misalkan kalian cacah, kalian chop, itu udah keburu meleleh. Makanya kalau bisa pakai gula palm sugarnya sama brown sugarnya itu yang udah halus. Oke, nah ini tinggal diginiin aja pakai tangan. Kalau pakai sendok, terkadang banyak gumpalan ya. Nih, contohnya gumpalan kayak gini-gini nih, perlu kita hancurin nih. Jadi bener-bener halus, nggak ada yang menggumpal sama sekali. Oke, ini brown sugarnya udah, kita sisihkan. Jadi kondimennya ada dua, cream cheese frosting sama brown sugar filling. Sekarang kita akan bikin rotinya. Oke, kita akan bikin rotinya sekarang. Nah, di sini cara bikin roti itu bahannya lumayan banyak. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian sering bikin roti, itu bahannya itu aja sebenarnya, nggak yang diganti-ganti. Paling yang berubah itu adalah tepung terigu protein tinggi sama tepung terigu protein sedang. Oke. Nah, untuk bikin cinnamon roll itu butuh tepung terigu protein sedangnya itu lebih banyak supaya teksturnya itu lebih empuk. Nah, di sini nih triknya. Jadi kan sebenarnya kalau cinnamon roll itu teksturnya itu lembut ya, lembut, empuk, nggak terlalu padat, nggak terlalu keras kayak roti-roti pada umumnya ya. Nah, di sini kita campur, kita mix. Di sini ada tepung terigu protein sedang. Ini kandungan gramasinya lebih tinggi daripada tepung terigu protein tinggi. Jadi biasanya kan kalau aku bikin roti donat atau roti yang lain itu kan tepung terigu protein tingginya itu lebih banyak kadarnya ya. Kali ini kita ubah protein sedangnya lebih banyak. Oke, di sini kita masukin aja tepung terigu protein sedangnya. Tepung terigu protein tinggi. Di sini kalian kalau mau pakai merek itu sama aja menurut aku. Ya, mau protein tinggi, merek Cakra, pokoknya yang merek-merek lain ya. Di sini gue pakai dari produk dari Bogasari, Cakra sama segitiga biru. Di sini ada gula, ada garam, susu bubuk, sama ragi. Jadi semua bahan kering kita masukin. Nah, di sini raginya usahakan kalau kalian bikin roti itu harus pakai yang fresh, baru dibuka. Kalau kalian simpan, biasanya raginya udah keburu banyak yang mati bakterinya. Makanya suka bantet kalau kalian bikin roti. Karena gitu, raginya suka disimpan-simpan, kurang bagus ya. Di sini kita campurin aja. Oke, nah di sini pasti kalian banyak yang tanya, Chef, yeastnya itu perlu nggak dihangetin pakai air atau pakai susu yang hangat? Menurut gua nggak perlu sama sekali, karena kita nih tinggal di negara tropis. Suhu ruangan kita itu kisaran 28 derajat Celcius. Itu lumayan hangat. Kalau di luar negeri, mereka di sana 4 musim itu suhunya lebih dingin. Otomatis cara aktifin yeastnya itu mereka butuh sesuatu yang hangat, kayak air hangat atau susu hangat. Makanya supaya yeastnya itu aktif, supaya yeast itu cepat berkembang. Kalau kita di negara tropis nggak perlu. Makanya di sini langsung kita campurin aja dari satu. Habis itu usahakan telur yang dipakai ini dalam keadaan dingin dan juga susu yang kita pakai juga dalam keadaan dingin. Oke. Nah, di sini susu yang gua pakai ini benar-benar langsung dari kulkas ya. Jadi suhunya itu dingin. Nah, kalau misalkan kalian pakai susunya itu yang benar-benar suhu ruangan, itu pasti mesinnya cepat panas. Adonannya cepat panas. Kalau adonannya sampai panas, itu udah pasti hasilnya bantet karena yeastnya udah banyak yang mati. Kita nggak mau itu. Kita mau semuanya itu benar-benar dingin. Pas kita selesai mixing, kita proofing, baru dia mulai anget. Gitu triknya. Sekarang kita ambil kuning telur. Di sini kita ambil kuningnya aja. Kalau bikin roti, paling bagus tuh kita ambil kuningnya. Nah, kalau pakai telur yang dingin dari kulkas ya, biasanya ngambil kuningnya itu lebih gampang. Karena kan dalam kondisi dingin. Sekarang kita ambil kuningnya, kita pakai tangan aja. Oke. Di sini nggak perlu yang benar-benar ini ya. Harus pure kuning. Kalau ada putihnya sedikit nggak masalah. Karena kita bikin roti kok, kita nggak bikin kue. Kita pakai mixer aja ya, biar cepet. Pakainya yang hook kayak gini untuk roti. Udah, kita aduk dulu. Di sini susu kita pakai 450 ya, 450 ml. Nah, kalau susu kayak gini, jangan langsung kita tuang semuanya. Kita tuang setengah dulu. Kita cek, ini teksturnya udah terlalu encer atau masih terlalu padat. Kita cek dulu. Karena kalau misalkan kita langsung taruh ini semua susunya, takutnya tepungnya ini membutuhkan kadar air yang lebih banyak. Alhasil, nanti teksturnya itu jadi lebih encer. Nah, ini pas udah di mixing kurang lebih 1 menit ya. Teksturnya ini masih kasar ya, masih membutuhkan kadar air yang lebih banyak lagi. Nah, kita tuang lagi. Nah, kita sisain susunya 1/4 dulu. Nah, kita cek dulu. Nah, ini teksturnya masih padat banget nih, tuh. Kita tambahin susu lagi.
Speednya boleh dinaikin ya kalau misalkan semua bahannya udah tercampur rata, susunya udah masuk, speednya boleh ditambah. Jadi dari yang pelan dulu, baru pelan-pelan naik speednya. Nah, kita lihat teksturnya lagi. Nah, ini udah oke nih. Segini udah oke nih. Cuman masih patah-patah begini. Ini tandanya masih belum kalis. Jadi ini kita perlu mixing terus sampai bener-bener bahan-bahannya itu menyatu dan sampai kalis. Speednya boleh ditambahkan supaya kalisnya itu lebih cepat. Sekarang kita cek. Nah, teksturnya jadi lebih halus ya. Udah lumayan halus nih. Ditarik gak gampang putus. Ya, kayak udah mulai menyatu gitu. Sampingnya ini kita scrap karena kan dia nempel di samping mixing bowl-nya ini. Jadi perlu kita scrap. Nah, ini kita scrap semuanya sampai bawah. Sekarang kita tambahkan butter. Jadi kalau misalkan teksturnya udah mulai halus, kita masukin butter. Kalau masih kasar, jangan pernah sekali-sekali masukin butter karena nanti dia teksturnya akan berminyak sekali. Sekarang kita mixing lagi. Nah, jadi ini pas kita mixing, kita sambil cek juga nih dari mixing bowl-nya. Jangan sampai adonan ini benar-benar panas atau anget. Karena kalau udah anget, biasanya itu hasil akhirnya jadinya nggak maksimal. Jadinya kayak agak-agak bantet gitu. Ya, makanya harus kita cek juga. Ya, kita pegang-pegang, ya kita lus-lus. Oke. Kalau butternya udah tercampur, kita masukin ini, mentega putih. Ini fungsinya supaya menekan budget ya. Kalau misalnya kita pakai unsalted butter semua, itu kan mahal ya. Dan kebetulan di sini unsalted butternya yang gue pakai ini merek Elvier. Karena kandungan fatnya lebih banyak, otomatis nanti hasil adonannya lebih lembut. Nah, ini udah. Oke, ini kita keluarin. Cara taunya gimana? Dikeluarinnya, Kak. Jadi, kalian lihat teksturnya. Kalau misalkan udah mulai halus kayak gini, ini udah oke ya. Sekarang, ini perlu kita ulen sedikit ya. Caranya begini, ini kalian pegang, kalian banting begini, tarik, tutup. Oke, ambil. Ini kan bentuknya begini nih. Kita ambil dari samping. Oke, kita arahin posisinya ke depan. Kita banting, tarik, tutup. Tutup begini, banting. Nah, ini harus cepat. Karena kalau lama, sampingnya, luarnya itu akan kering. Jadi kerjanya itu harus cepat. Habis itu pakai dough scraper, kita tarik, kita bentuk bulat. Tarik dari samping, oke, samping, dari samping. Nah, bentuknya bulat, bagus ya. Sekarang kalau mau cek, udah kalis apa belum, chef? Kita ceknya begini nih, kayak gini. Ini udah kalis nih. Tuh, udah bisa tembus pandang gini. Ya, udah tipis banget teksturnya. Udah kalis. Oke, bisa ya bikin roti. Gampang. Semakin sering kalian bikin roti, feelingnya pasti dapet. Sama kayak masak. Kita taruh di bowl ini. Ini ada sisa mentega putih. Boleh kalian pakai. Kalian oles di sini tipis merata. Jangan terlalu banyak. Ini fungsinya apa, chef? Fungsinya supaya pas udah proofing, adonan rotinya nggak lengket. Taruh begini. Dah, habis itu kita wrapping supaya tekstur adonannya nggak kering. Ada yang tanya nih, chef, kalau pakai kain boleh nggak? Nggak boleh, karena kain itu mengandung pori-pori yang lumayan banyak. Otomatis udara pasti akan masuk. Caranya gimana kalau pakai kain? Harus kalian basahin dulu. Ya, ini udah kita resting kurang lebih sekitar 30 menit. Oke, ini udah proofing, udah ngembang 2 kali lipat, berarti ini udah oke ya. Nah, sekarang ini kita potong, oke, seperti ini, supaya bentuknya kotak. Ini ada butter, kita lelehin dulu. Dilelehin jangan sampai minyaknya ini mendidih ya. Kalau misalkan udah mulai keleleh gini, langsung kita matiin. Ini udah cukup, kita matiin. Sekarang kita balik lagi ke sini. Ini kita rolling pin seperti ini. Pastiin bentuknya kotak. Nah, cara biar kotak, ini kita tandain dulu. Ini kan ada garis di tengah, udah kita tandain. Berarti dari sini kita dorong ke sana. Kayak gini. Nah, setiap kali kita rolling pin, pasti bentuknya ini begini nih. Cara ngatasin ini bagian tengahnya kita rolling pin seperti ini. Nah, supaya bentuknya itu benar-benar persegi ya. Kita rolling pin terus. Ini kan udah ditandain, sebelah sini udah, berarti sebelah sini lagi. Untuk cinnamon roll, semakin dia lebar, oke,
dia gulungannya akan semakin banyak. Kalau semakin dia memanjang, gulungannya akan semakin sedikit. Yang kita mau apa? Gulungannya itu semakin banyak, biar bagus. Makanya usahain untuk kelebarannya itu lebih lebar daripada panjangnya. Kalau untuk rumahan ya, pokoknya di sini kita cari lebarnya. Kalau untuk resep ini kita cari lebarnya. Oke, ini kita tandain ya untuk kita rolling ke depan. Ini kita tinggal ratain aja. Ini kita buang sampingnya supaya lebih mudah aja ya untuk bekerjanya itu lebih gampang. Butternya udah meleleh. Kita tuang butternya. Sekarang kita spread, pokoknya semuanya kena butter. Semua sisi doughnya kena butter. Kalau udah kayak gini, kita tambahkan brown sugar fillingnya tadi yang udah kita ratain ya. Nah, sekarang gini, butternya ini fungsinya apa? Fungsinya supaya merekatkan brown sugarnya ini. Ada teknik yang butternya itu dingin-dingin langsung dicampurin sama ini. Itu menurut aku terlalu manis nanti hasil endingnya. Makanya lebih enak butternya dilelehin seperti ini. Nah, sekarang ini kita tinggal ditaburin aja, atau mau langsung begini juga nggak apa-apa. Habis itu pakai dough scraper seperti ini, tinggal kita ratain. Oke, ini tinggal kita ratain terus pokoknya sampai benar-benar rata. Jadi cara ini yang paling gampang ya, daripada yang kita harus dari dingin, kita campurin butter, habis itu kita spread lagi, ujung-ujungnya hasilnya juga sama, bahkan lebih manis nanti akhirnya. Nah, ini resep ini tuh udah yang paling oke lah gitu untuk dipraktek di rumah. Karena gue sendiri udah coba-coba juga kan macam-macam resep, dan yang ini yang paling oke sih. Oke, nah sekarang kita gulung ya. Caranya begini. Kita lipat begini. Ini pasti dia akan balik, nggak masalah. Makanya kita harus kerjanya lebih cepat ya. Gulungannya harus benar-benar kenceng. Nah, ini udah oke nih, udah mantap. Tinggal kita rapetin lagi bawahnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke pemotongan. Cara potongnya, biasanya ini aku buang dulu ujungnya ya. Kita lihat bagian tengahnya di mana. Nah, di sini ya, kita potong tengahnya dulu. Seperti ini. Baru segini. Jangan langsung begini, karena logikanya kalau langsung begini dia akan kegencet jadi belah dua begitu. Kita keker. Oke, jadi semuanya rata ya, besarnya rata. Nah, sekarang ini kalau ada yang agak longgar, kita kencengin lagi ya. Nah, yang bagian ujung, kalau kita biarin begini kan dia memble. Caranya kita buka sedikit, habis itu kita kencengin lagi. Bagian ujung kita tarik, bawahnya diselipin. Sekarang siapin tray, siapin juga baking paper ya. Jadi nanti kalau udah mateng kita tinggal angkat seperti ini ya, saya gampang. Oke, udah. Ini kita plastic wrap, habis itu kita baru bake. Oke, ini udah proofing ya, 30 menit, udah keren banget, cakep ya. Nah, usahain proofingnya jangan kelamaan. Jangan sampai ini tuh ngembang banget, karena kalau misalkan dia udah terlalu overproof, dia nanti pas di bake dia akan naik ke atas semua. Karena dia nggak ada space kan buat ngembang ke samping. Otomatis dia ngembangnya ke atas, jadinya jelek. Sekarang kita siapin egg wash. Sama susu, kurang lebih 1 sendok makan ya. Ini kalau misalkan kita nggak tambahin susu, teksturnya terlalu kental, terus juga warnanya jadi terlalu kuning. Ya, sekarang ini kita egg wash ya.
Oke, ini udah di egg wash. Sekarang kita bake ya di dalam oven. Kita pakai oven api atas bawah. Suhunya 180 sampai 200 derajat. Kita bake kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Nah, udah jadi nih. Udah selesai di bake. Nah, sekarang mumpung masih panas, kita langsung tuangin si cream cheese frostingnya. Oke, sekarang kita cobain. Udah selesai ya semuanya ya. Ini sangat-sangat yang menantikan ya. Wih. Gua paling suka kalau di bake itu atasnya tuh agak-agak gosong-gosong gimana gitu ya. Pas kalian makan itu tuh crunchy gitu loh. Ada teksturnya. Jadi kalau misalkan kalian bake-nya itu yang agak-agak pucat, emang warnanya sih bagus ya. Cuman pas kalian makan tuh nggak ada tekstur, kayak plain aja. Kalau ini kan tuh kayak udah ke caramelize ya kan. Terus ada crunchy-crunchy-nya itu tuh dimakan tuh enak banget. Dan cream cheese frostingnya nih guys, sumpah. Ini ditambahin lemon zest, lemon juice, itu tuh enak banget. Jadi gimana ya, rasa kesannya tuh jadi lebih mewah gitu loh. Udah ada wangi cinnamonnya, terus manis, terus ditambah cream cheese frostingnya ini ada rasa asamnya sedikit, tuh enak banget. Kayak balance, kayak seger gitu. Serius ini enak banget, kalian wajib coba di rumah. Ini tuh resepnya udah bener-bener gua udah share ya semuanya dan gak ada rahasia lagi. Sampai merek-mereknya udah gua spill juga. Kalau masih gagal, kalian bisa langsung DM aja ke gua. Tanya, chef ini apa sih yang gagal ya? Langsung DM aja di @christomci6. Oke, kalau kalian recook, jangan lupa juga di tag di @christomci6 dan juga siskamci6. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah!